Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang deret polta ya. Sebelum masuk ke deret polta, Ibu telah membuat sebuah akrostik tentang deret polta. Di sini deret polta itu merupakan desakan kekuatan logam. E-nya elektron yang terlepas dari atom. R-nya reaksi oksidasi istilahnya. Elektron diterima oleh atom. T-nya tandanya reaksi reduksi. Volta. Volta membuat sebuah deret. Orang menjadi lebih mudah memahaminya. Logam reaktif di kiri dan sebaliknya. Terdesak oleh logam lain yang lebih reaktif akan berubah dari ion menjadi atom logam. Nah, itu jadi intinya di dalam deret volta itu merupakan deret kereaktifan logam, di mana dari kiri ke kanan logam semakin kurang reaktif atau logam kiri lebih reaktif daripada logam di sebelah kanannya ya. Maka logam yang reaktif bisa mendesak logam yang di sebelahnya untuk menjadi atom logam, yaitu dari ion menjadi atom logam, atau istilahnya di sini mengalami reaksi oksidasi. Yang terdesaknya mengalami reaksi reduksi. Ada sebuah kata-kata motivasi sebelum Ibu mulai pembelajaran. Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Arthur Wellesley. Jadi kita harus siap untuk belajar ya setelah bisa. Jadi kalau setelah bisa bukan berarti kita sudah berhenti belajar, tapi terus belajar sampai menjadi suatu ilmu yang melekat pada diri kita. Nah, kalau yang mau belajar karena merasa terpaksa, nah itu kita termasuk orang bodoh. Nah, itu kata motivasi. Maka teruslah kalian belajar setelah kalian mengerti ya. Nah, di sini indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan yaitu menentukan urutan kekuatan pengoksidasi atau pereduksi berdasarkan hasil percobaan. Nah, di sini sebelum masuk kita akan memberikan harus menerima informasi yaitu tentang penyusunan unsur-unsur berdasarkan deret kereaktifan logam dikenal dengan deret volta. Deret volta menggambarkan urutan kekuatan pendesakan suatu logam terhadap ion logam yang lain. Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya di sini ya. Untuk deret volta yaitu dimulai dengan Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Vb, dan H. Kemudian Vb, Cu, Hg, Ag, Vt, Au. Atau bila kalian ingin menghafalnya, ini bisa dibuat semacam kalimat. Li-nya, lihat kalau Bapak Kaisar nanti meninggal, alam mana zaman kerusuhan feodal, kedatangan komplotan Nabi Sulaiman, pemberantas buta huruf, kerupuk hangus,
agak pahit, au, gitu ya. Nah, di sini dari kiri ke kanan, dari Li menuju Au itu logam semakin mudah tereduksi. Kalau dibalik dari kanan ke kiri itu ke sini logam semakin mudah teroksidasi ya. Nah, ini nanti akan dibahas pemakaiannya itu dalam perlindungan katodik logam yang mudah berkarat dan juga bisa dipakai untuk menentukan atau merancang sel volta yang akan kita pelajari ya. Nah, di sebagian buku juga ada menulis seperti ini deret volta ya. Nah, di sini ada bedanya, di sini diselipkan H2O. Nah, kemudian yang sebelah kanannya sama ya. Nah, di sini maksudnya ada H2O itu jadi logam yang sebelah kiri H2O itu larut, dapat bereaksi dengan air. Nah, ini kemudian ini nanti Ibu bahas tentang harga NO negatif dalam sel volta. Nah, untuk yang sebelah kanan itu air itu dari mulai Zn sampai Au itu tidak dapat bereaksi dengan air atau nolnya positif, nanti juga akan dibahas ya. Dan juga di sini ada tanda hidrogen, artinya logam-logam yang sebelah kiri hidrogen dari Pb sampai Li dapat bereaksi dengan hidrogen, sementara logam yang ada di kanan itu dari Cu sampai Au tidak dapat bereaksi dengan hidrogen. Ini ya, sebagai contoh deret pendesakan logam itu apa ya. Misalkan di sini ada logam Mg dimasukkan ke dalam larutan CuSO4 yang berwarna biru. Seiring berjalannya waktu, warna biru akan memudar dan akhirnya tidak berwarna. Dan di dasar gelas kimia terdapat endapan merah bata. Itu menunjukkan logam Cu ya. Nah, ini artinya ion Cu2+ yang ada di dalam larutan CuO4 itu terdesak oleh logam Mg yang lebih reaktif karena Mg terletak di kiri Cu ya dalam deret volta. Jadi dia bisa mendesak ion Cu2+ keluar dari larutan CuSO4. Nah, ini dia menjadi Cu ya, menjadi Cu. Menjadi logam Cu. Nah, di sini belum Ibu beri tanda panah, nanti Ibu beri tanda panah dulu. Nah, ini ya. Jadi seperti ini. Cu2+ menerima elektron dari Mg ya, yang dilepaskan Mg, sehingga dia mengalami reaksi reduksi atau keluar terdesak. Akibat keadaan ini nanti warna biru itu akan menghilang karena tergantikan oleh ion Mg2+ yang melarut dalam larutan MgSO4 yang tidak berwarna. Jadi nanti di dasar tabung akan terjadi endapan merah bata dari Cu. Nah, itu yang dimaksud dengan deret volta, yaitu deret pendesakan atau deret kereaktifan logam. Jadi maksud terdesak itu mengeluarkan atom logam
yang ada di dalam larutannya. Itu misalkan ini larutannya CuSO4, maka bisa dikeluarkan atau didesak oleh Mg sehingga dia keluar sebagai Cu. Nah, ini reaksinya reaksi reduksi ya. Karena biloknya turun dari 2 plus menjadi 0, kemudian Mg-nya sendiri mengalami oksidasi, itu menjadi Mg2 plus tambah 2 elektron. Nah, ini akan, Mg bertindak sebagai reduktor ya. Reduktor artinya penarik, mereduksi, mengeluarkan. Nah, sementara Cu sebagai oksidator. Oksidator itu zat yang mengalami reduksi ya. Ini namanya oksidator, kalau yang bawah reduktor yaitu Mg. Jadi di sini Cu2 plus mengalami reduksi. Siapa yang mereduksinya? Yaitu Mg. Mg sebagai reduktor, dia mereduksi ion Cu2 plus menjadi Cu. Nah, seperti itu. Untuk sebagai latihannya, kalian perhatikan di sini ada 3 soal.